Donald Trump mengumumkan bahwa Amerika Serikat dan Iran telah mencapai kesepakatan damai untuk mengakhiri ketegangan yang berlangsung selama ini. Melalui unggahan di thread sosial, Trump menyatakan seluruh dokumen perjanjian dengan Iran telah disepakati oleh kedua pihak. Trump juga mengumumkan pencabutan segera blokade Angkatan Laut Amerika Serikat terhadap Iran sebagai bagian dari kesepakatan tersebut. Menurut Trump, Selat Hormuz kini resmi dibuka kembali sehingga aktivitas pelayaran internasional dapat kembali berjalan normal. Ia bahkan menyerukan kapal-kapal di seluruh dunia untuk kembali beroperasi dan melanjutkan distribusi minyak global. Meski demikian, rincian lengkap isi kesepakatan damai antara Washington dan Teheran belum diumumkan kepada publik. Pemerintah Iran juga belum memberikan pernyataan resmi terkait pengumuman yang disampaikan Trump tersebut. Sebelum pengumuman Trump, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif lebih dulu menyatakan Amerika Serikat dan Iran telah sepakat mengakhiri konflik. Sharif menyebut kedua negara dijadwalkan menandatangani perjanjian damai secara resmi pada 19 Juni mendatang. Kesepakatan ini dinilai berpotensi meredakan ketegangan di kawasan Timur Tengah, sekaligus menjaga kelancaran jalur perdagangan energi dunia melalui Selat Hormuz. For so many years and always like an underdog, and it would be really nice if it could end. And I spoke to Bibi Netanyahu about that, and I speak to them about it, and I actually spoke to Hezbollah about it, and I think
Iran menyatakan telah menyepakati penghentian perang dengan Amerika Serikat, namun menegaskan kesepakatan tersebut belum sepenuhnya bersifat final. Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Garibabadi mengatakan nota kesepahaman yang disepakati bukan berarti Teheran mempercayai Washington. Menurutnya, Iran akan memantau terlebih dahulu pelaksanaan seluruh komitmen Amerika Serikat sebelum kesepakatan benar-benar dijalankan. Teheran meminta Amerika Serikat menghentikan permusuhan, mencabut blokade dan melepaskan aset Iran yang selama ini dibekukan. Garibabadi menegaskan proses negosiasi lanjut akan berlangsung selama 60 hari untuk memastikan seluruh poin kesepakatan dipenuhi. Ia juga menyebut Iran telah memasukkan seluruh kepentingan dan sikap pentingnya ke dalam draft nota kesepahaman tersebut. Pemerintah Iran menyatakan isi lengkap nota kesepahaman akan dipublikasikan setelah proses penandatanganan resmi selesai dilakukan. Meski kesepakatan final belum berlaku, Iran menyebut penghentian perang dan pencabutan blokade laut menjadi 2 poin yang akan segera dijalankan. Teheran menegaskan akan tetap bersikap waspada dan terus mengawasi langkah Amerika Serikat dalam memenuhi seluruh komitmen yang telah disepakati.
draft kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran mulai memperlihatkan arah penyelesaian konflik yang telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir. Meski demikian, hingga saat ini kesepakatan final belum berhasil dicapai. Sejumlah poin penting dalam rancangan perjanjian masih menjadi perdebatan antara Washington dan Teheran. Salah satu poin paling penting dalam rancangan kesepakatan adalah komitmen Amerika Serikat untuk membuka akses terhadap miliaran dolar aset Iran yang selama ini dibekukan. Selain itu, Washington juga disebut bersedia memberikan pelonggaran terhadap sanksi ekspor minyak yang selama bertahun-tahun menjadi tekanan besar bagi perekonomian Iran. Namun hingga kini rincian teknis mengenai besaran aset yang akan dicairkan dan mekanisme pelonggaran sanksi masih terus dibahas oleh kedua pihak. Meski sejumlah isu ekonomi mulai menemukan titik terang, program nuklir Iran tetap menjadi persoalan paling rumit dalam perundingan. Amerika Serikat menginginkan program nuklir Iran dibongkar secara bertahap. Washington juga meminta agar cadangan uranium yang telah diperkaya pada tingkat tinggi dimusnahkan atau dipindahkan sebagai bagian dari jaminan keamanan. Di sisi lain, Iran menolak tuntutan tersebut secara penuh. Poin penting lainnya dalam rancangan perjanjian adalah pembukaan kembali Selat Hormuz yang sebelumnya ditutup Iran setelah meningkatnya konflik dengan Amerika Serikat dan Israel. Mekanisme pembukaan kembali Selat Hormuz masih menjadi bahan diskusi. Iran dan AS disebut memiliki perbedaan pandangan mengenai sejumlah aspek teknis yang berkaitan dengan pengelolaan jalur pelayaran tersebut. Pemerintah Iran menyatakan masih melakukan kajian terhadap berbagai aspek politik, hukum, dan teknis dalam draft yang sedang dibahas. Karena itu, Teheran belum memberikan persetujuan final terhadap isi kesepakatan. Perbedaan sikap tersebut menunjukkan bahwa meski kerangka perdamaian sudah mulai terbentuk, jalan menuju penandatanganan resmi masih belum sepenuhnya mulus.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa serangan militer AS yang dilakukan secara cepat dan tepat sasaran telah menewaskan Hector Rastenford Guerrero Flores, pemimpin geng Tren de Aragua. Amerika Serikat diketahui telah menetapkan kelompok tersebut sebagai organisasi teroris. Guerrero Flores didakwa di Pengadilan Federal New York atas tuduhan konspirasi, pemerasan terorganisasi, dan berbagai kejahatan lainnya, termasuk memberikan dukungan kepada teroris dalam aktivitas kriminal yang berlangsung lebih dari 1 dekade. Serangan yang menewaskan Guerrero Flores dilakukan pada awal pekan ini terhadap sebuah markas Tren de Aragua di negara bagian Bolivar, wilayah tenggara Venezuela. Trump telah mengambil berbagai langkah luar biasa atas kelompok ini, termasuk serangkaian serangan terhadap kapal-kapal kecil yang dituduh pemerintahannya digunakan untuk menyelundupkan narkoba ke Amerika Serikat. Trump dan para pejabat pemerintahannya secara konsisten menuduh Tren de Aragua sebagai akar dari berbagai tindakan kekerasan dan peredaran narkoba ilegal yang terjadi di sejumlah kota di Amerika Serikat. Selama berbulan-bulan, Trump terus mengulang klaim bahwa kelompok tersebut beroperasi di bawah kendali Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Namun, klaim itu bertentangan dengan hasil penilaian intelijen AS yang telah dideklasifikasi. Pada Januari, Amerika Serikat membawa Maduro keluar dari Venezuela untuk menghadapi dakwaan terkait narkoba di AS.
Militer Israel kembali melancarkan serangan udara ke wilayah pinggiran selatan Beirut, Lebanon pada Minggu 14 Juni 2026. Aksi tersebut menjadi sorotan karena terjadi saat kesepakatan gencatan senjata antara kedua pihak masih berlaku. Serangan menyasar kawasan Dahiye, wilayah yang dikenal sebagai salah satu basis kuat kelompok Hizbullah di ibu kota Lebanon. Berdasarkan informasi, pesawat tempur Israel membombardir kawasan tersebut tanpa adanya peringatan sebelumnya kepada warga. Ledakan keras terdengar di sejumlah titik di Dahiye. Tak lama setelah serangan berlangsung, kepulan asap terlihat membumbung dari lokasi yang menjadi sasaran. Kondisi itu memicu kekhawatiran baru terkait stabilitas keamanan di Lebanon, terutama di tengah upaya mempertahankan gencatan senjata yang masih berlangsung antara Israel dan Hizbullah. Militer Israel menyebut serangan tersebut menargetkan sebuah lokasi yang diklaim memiliki keterkaitan dengan kelompok Hizbullah. Namun hingga kini belum ada rincian lebih lanjut mengenai target yang diserang maupun dampak langsung dari serangan tersebut terhadap fasilitas yang dimaksud. Serangan terbaru ini menambah daftar operasi militer Israel di wilayah Lebanon yang masih berlanjut dalam beberapa bulan terakhir, meski kesepakatan penghentian sementara konflik terus diberlakukan. عم نحكي خلاص شو بنعمل؟ خلاص كمل روح على اليمين، فوت دغري على اليمين، فوت دغري على اليمين.